Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatid, para ustadzat, khususnya ajengan Gus Rif Haji Agus Syarif Hidayat, beserta pasukan dari SAIPI, Saung Elok Permata Internasional, para jamaah SAIPI, para hadirin dan hadirat semua, para tamu undangan dari berbagai negara, dan semua calon ahli surga, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa salah satu program SAIPI, yaitu Zoom. Selain ada tanya jawab di grup WhatsApp, ada juga Zoom. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan tentang kitab namanya Al-Minahus Saniyah. Minahus Saniyah. Baik, saya akan share dulu screen. Minahus Saniyah adalah salah satu kitab rujukan dari Miftahus Sudur. Jadi Miftahus Sudur itu memiliki beberapa rujukan ya. Kalau bahasa pengarsa Abah, ukhidha min kalami ulama il-kibar, diambil dari kalam ulama-ulama besar di dalam tasawuf. Antara lain adalah Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq dari karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang paling banyak memang karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sirrul Asrar ya juga karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Qalaidul Jawahir, ini adalah buku manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Jami Usulul Auliya, Khazinatul Asrar, Fathul Arifin, Tanwirul Qulub, Fuldatur Rabbaniyah, dan terakhir adalah Minahus Saniyah. Nah, di antara beberapa kitab itu yang paling tipis adalah Minahus Saniyah. Atas pertimbangan itulah saya mengambil Minahus Saniyah sebagai kitab yang kita kaji, karena kitab ini tipis. Kalau tadinya rencananya Haqa'iq Anit Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa, ini 300 sekian halaman. Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq itu begitu tebal, Masya Allah ya. Dan Miftahus Sudur sudah dibahas oleh Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Nursidin. Kalau di Turki itu ada Said Nursi, di SAIPI ada Said Nursidin, gitu ya. Nah, beda-beda tipis lah ya kita dengan Said Nursi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah Al-Minahus Saniyah. Minah adalah pemberian saniyah yang mulia, yang mahal harganya. Alal wasiyah al-matbuliyah. Jadi kitab ini Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Sya'roni, menjelaskan tentang wasiyah al-matbuliyah, yaitu gurunya namanya Ibrahim al-Matbuli. Ta'lif al-Imam ar-Rabbani al-Arif billah Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Syekh Abdul Wahab. Nah itu ya, saya tidak berlama-lama di sini. Kita baca Fatihah dulu untuk Syekh Ibrahim al-Matbuli dan Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab ini kurang lebih 39 halaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang faradat taubata, mewajibkan taubat, wa harramal israr, dan mengharamkan israr. Israr itu dosa kecil tapi terus menerus. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, katibul athar, yaitu penyusun Al-Qur'an. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi sayyidana, bahwa pimpinan kami nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatal akhyar. Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu safwatal akhyar. Safwa itu pilihan dari berbagai pilihan. Pilihan dari yang terpilih maksudnya. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Al-Mustafa wal-Murtadha. Al-Mustafa itu terpilih. Nabi al-Mustafa. Safwat al-Akhyar, pilihan dari pilihan-pilihan. Wah, ini udah core of the core begitu ya. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, as-sadatil abrar, yaitu pimpinan-pimpinan yang baik-baik. Sadat itu dari sayyid, pimpinan ya, tuan-tuan, orang-orang mulia, al-abrar yang baik-baik. Wa ba'du, setelah itu, fa hadza ta'liqun ala wasiyati Syekh Al-Arif
billahi ta'ala Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Ini adalah terkait wasiat Syekh yang Al-Arif Billah, yang makrifat kepada Allah, Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Namanya Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Tayyiballahu tharahu, semoga Allah mewangikan kuburnya, wa ja'alal jannata mutaqallabahu wa mathwahu, semoga Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Wa nafa'ana, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami wal muslimin, dan kepada orang-orang muslim, bi barakatihi, dengan keberkahan Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Wa ada alayya wa alaihi min sholih da'watihi. Dan mudah-mudahan kita juga memperoleh kebaikan dakwahnya. Saya terjemahannya secara ini aja ya, nggak usah secara kitab kayak di pesantren. Pokoknya singke pade itu singke pade jaleh gitu. Wallahu taala as'alu ayyahu kholisan liwajhihi. Semoga Allah menjadikan Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu kholisan, orang yang ikhlas, liwajhihi, untuk mencapai ikhlas untuk memperoleh ridho Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di kajian ini saya sistemnya nggak lama-lama nih. Kajiannya nggak usah lama-lama, cukup 30 menit aja. Lalu saya lanjutin ya. Di dalam ini yang pertama nih. Alaika ayyuhal akh, hendaklah kamu wahai saudaraku, bil istiqomah fit taubah, untuk istiqomah dalam bertaubat. Wa taubatu fil lughah, taubat di dalam bahasa, ar-ruju', kembali. Yuqalu taba ay raja'a. Ketika dikatakan taba, maksudnya adalah kembali. Kembali ke Allah. Begitu. Maksudnya apa? Wa fi syar'i, dan di dalam syara, ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i. Ar-ruju' maksudnya kembali. Kembali apa? Amma kana madmuman, dari yang tercela, fi syar'i, yang salah, tercela di dalam syariat, fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kepada yang terpuji, dari yang tercela kepada yang terpuji. Kembali maksudnya apa? Asalnya kita memang terpuji. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Jadi kalau kita bertaubat, sebenarnya kita kembali ke jalan yang benar. Aslinya kita itu orang baik. Jadi kalau lagi kurang baik, dia belum kembali dia. Nah itu. Walaha bidayatun wa nihayatun. Bagi taubat itu ada bidayah, ada awalnya, ada nihayah, ada akhirnya. Fa bidayatuha, adapun awalnya taubat, at-taubatu minal kabair, taubat dari dosa-dosa besar. Nah, gitu. Dosa besar ya. Pertama, taubat dari dosa-dosa besar. Tsumma shaghair, kemudian dosa shaghir, yang kecil. Yang kabir, ini jamaknya kabair. Tsumma shaghair, kemudian yang kecil-kecil, dosa kecil-kecil. Tsummal makruhat, kemudian taubat dari makruh. Nah, jadi taubat itu nggak ada habisnya ya, teman-teman semua. Taubat itu nggak ada habisnya. Kita mungkin bisa taubat dari yang dosa-dosa besar. Tetapi dari dosa-dosa kecil kadang-kadang kita nggak bertobat, begitu kan? Nggak usah jauh-jauh deh. Minjem sendal orang, dibalik awalnya tetap posisinya di situ, giliran dibalikin posisinya di mana, orangnya kesulitan, itu termasuk dosa kecil juga. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, wa harramal israr, tadi dalam muqaddimahnya, Allah mengharamkan israr. Bukan masalah dosa kecilnya, dosanya itu maksiatnya kepada Allah yang Maha Agung, itu masalahnya di situ. Nah, itu. Summal makruhat, kemudian meninggalkan yang makruh-makruh. Contoh, merokok, begitu ya. Ini baru sampai sini nih, belum sampai yang halus-halus nih. Nah, ini ditobati ini. Jadi, tobat mau udah lewat, saya makomnya udah tinggi, nanti dulu. Ini kita ada station-station, begitu. Seluruh makruh-makruh itu udah ditinggalkan belum, gitu. Ya Allah ya, kalau makruh aja, saya sampai sini aja udah mentok nih. Udah nggak usah yang bawah-bawah dah. Meninggalkan makruh aja nih, saya udah mentok di sini nih. Sogoir aja saya masih sogoir nih, masih melakukan dosa-dosa kecil tuh ya. Apalagi makruhat, waduh. Banyak ya, tadi contohnya apa? Merokok, misalkan begitu. Lalu makruh itu artinya apa? Kariha artinya membenci. Makruh itu dibenci, gitu. Bukan masalah hal kecilnya, yang benci siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Makruh. Nah, jadi seperti itu.
Tidur habis subuh makruh, tidur habis asar makruh. Nah ini makruhat. Tsumma min khilafil aula, kemudian dari menyelisihi yang utama. Contoh yang utama bagi orang yang berangkat haji itu hari Arafah itu tidak puasa. Dia puasa gitu. Dosa nggak? Enggak gitu. Tapi bagaimana dia terbaik nggak? Enggak. Aula itu utama. Khilaf itu menyelisihi. Dia tidak melakukan yang utama. Tuh, yang utamanya apa? Yang utamanya adalah tidak berpuasa, tapi dia ternyata berpuasa, namanya khilaful aula. Tapi ini nggak terlalu populer ya, khilaful aula itu. Nah, kita lanjutin. Lanjut. Min ru'yatil hasanah, taubat dari menganggap diri baik. Nih, gua nih orang baik. Oh, apaan noh? Nih, paling baik nih. Ya Allah, orang itu kok begitu banget ya. Nih, saya nih udah rajin ngaji, udah rajin ibadah, begitu. Wah, tuh cemen-cemen tuh pada tuh. Nah, itu menganggap baik tuh. Ya Allah, saya emang nggak nyampe sini dah. Di atas saja tadi saya udah mentok tuh di stasiun atas tadi tuh. Amin ru'yatin, dan termasuk juga 100 meter ya. Ya. Oke, saya lanjutin ya. Tadi ada suara bocor tadi. Bocor. Oke. Wa min ru'yatin, dan termasuk melihat annahu, bahwa dia soro ma'dudan, termasuk terhitung minal fuqara, dari para aulia. Jadi wali itu bahasa Arabnya banyak ya. Bisa jadi dengan kata fuqara itu artinya aulia. Bisa jadi dengan kata-kata rijal. Rijal juga bisa berarti wali juga gitu. Macam-macam bahasanya. Nah, jadi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Begitu kan? Rijal. Nah, itu ciri-ciri rijal itu adalah ketika dia sudah bisa berjumpa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di luar tidur, itu berarti rijal tuh ukurannya, indikatornya. Tsumma min ru'yatihi, jadi kalau kita menganggap kayaknya nih saya udah wali kayaknya nih, udah tinggi nih begitu kan. Waduh, ikut TKN udah sekian puluh tahun. Ini amaliyah begini, rajin ngaji, manakib luar biasa. Kayaknya saya makomnya ada wali nih. Ini harus ditobati nih. Kalau kita menganggap kita itu wali, itu kita bertobat, harus bertobat. Nah, gitu ya. Tsumma min ru'yatin annahu shadaqa fit taubah. Kemudian min ru'yatin, kursor saya kelihatan nggak nih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan, ya. Alhamdulillah. Oke. Kelihatan. Siap. Tsumma min ru'yatin, kemudian dari melihat taubat, dari melihat annahu shadaqa fit taubah, bahwa dia sudah benar taubatnya. Supaya tuh taubatnya pada taubat sambula, taubat sambel. Nih, taubatnya taubat nasuha, begitu ya. Itu taubat yang perlu ditaubati. Jadi mentaubati taubat, mengistighfari istighfar. Summa min kulli khatirin, kemudian dari sebuah bersitan, yakturu, yang terbersit, lahu fi ainin fi ghairi mardatillah. Bahkan kalau kita ada bersitan-bersitan yang selain yang diridhoi oleh Allah, bersitan yang sia-sia, kita bertobat tuh di situ. Ya Allah, terbersit gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu terbesit begituan ya, bersitan di kolbu itu kita harus bertobat tuh. Nah, maka di bulan Safar itu tanggal 6 tuh, kalau nggak salah tanggal 6 ya, kita kan bakal sholat Rebo Wakasan ya, Safar Rebo Wakasan. Kita di situ ada istighfarnya. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biar ada variasi dikit ya. Jangan baca kitab terus. Wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi. Di layar nggak ada tapi. Barun
wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Begitu. Artinya bahasa Sunda aja ya. Wah, bahasa Sunda. Apalnya bahasa Sunda. Abdi neda pangapura ka Gusti Allah nu agung, ka Gusti Allah nu agung. Abdi neda pangapura. Artinya apa nih ya? Saya bukan orang Sunda nih. Saya mohon ampunan lah gitu ya. Ke Gusti Allah. Ampunan. Betul. Kepada Allah yang Maha Besar. Terus apa lagi, Ji? Apa lagi tuh? Lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Nah, ini nih. Nah, ya deui pangeran angin Allah anu urip anu jumeneng ku anjeun, begitu ya. Nanti saya kasih ininya aja deh, linknya aja deh. Nanti saya buatin, saya udah buatin tuh linknya, apa ininya, itu teksnya udah ada. Oh gitu ya, teksnya udah ada ya. Masya Allah, ini nih penting nih. Alhamdulillah. Nah, kita kembali ke taubat. Nah, kembali ke taubat ya. Nah, jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke taubat dulu deh. Sampai mana tadi itu? Oh iya, sebelumnya saya kirim deh YouTube-nya di kolom chat ya, mumpung ingat. Baik, selanjutnya summa min kulli khatirin. Jadi orang yang bertaubat, alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, kata istighfar itu ya. Taubat abdin zalimin, taubatnya abdi hamba zalimin yang zalim. Jadi bukan taubat abdi zalimin, bukan taubat abdin zalimin. Kalau taubatnya abdin hamba zalimin yang zalim. Kalau taubatnya abdi zalimin, taubatnya hambanya si zalim. Ya Allah, artinya 180 derajat tuh. Beda tanwin aja, beda 180 derajat. Abdi zalimin, hambanya yang zalim. Hambanya si zalim. Masya Allah. Kalau abdi zalimin. Tapi kalau abdin zalimin, hamba yang zalim. Masa kita hambanya si zalim gitu kan? Ya Allah, enggak lah. Nah itu 180 derajat. Wa amma nihayatuha. Jadi ini tadi yang paling lembut adalah menganggap bahwa ada bersitan-bersitan yang selain diridhoi oleh Allah. Itu ya. Wa amma nihayatuha, adapun akhirnya station terakhir dari taubat, fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Taubat setiap kali lalai dari musyahadah Allah tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Ini taubatnya wali ini. Wali kalau udah mobil bagus banget tuh, Bugatti Chiron gitu kan, lupa kepada Allah, taubat tuh begitu tuh. Ya Allah, itu orang ganteng banget, lupa kepada Allah, taubat. Cantik ya, taubat tuh. Kalau itu begitu tuh, kalau wali tuh ya. Ini wa amma nihayatuha, ya Allah, berarti kita nih patuh. Udah luar biasa lah, udah kita kerjanya taubat aja dah. Udah nggak usah berpikir bahwa kita wali boro-boro gitu kan. Wa dzakarul muhaqqiqun, dan menyebutkanlah muhaqqiqun, orang-orang yang mendalam, min ahli thoriqi, dari ahli thoriqah. Anna man nadima ala dzambihi wa i'tarafa bihi faqad shahat taubatuhu. Anna man, adapun sesungguhnya orang nadima yang menyesal. Ada menteri namanya Nadim ya. Nadima menyesal ala dzambihi, atas dosanya, wa i'tarafa, dan dia iktiraf. Iktiraf itu mengaku. Bihi, dengan dosanya, faqad shahat taubatuhu, maka sah taubatnya.
Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala lam yaqdi alaina fi taubati abina sayyidina as-sayyid Adam alaihi salatu wassalam. Allah tidak menuntut dari kita, dari taubatnya Adam alaihi salam, illa al-i'tirafa wan nadama, kecuali mengakui itu perbuatan dosa, wan nadama, dan menyesal. Itu jadi dua aja nih intinya nih. Mengakui itu perbuatan dosa, habis itu menyesal. Nah, jadi kalau orang dosa aja nggak ngaku, ini susah. Lo ngapain markup? Udahlah, udah biasa markup begini. Namanya perusahaan ini udah jadi budaya lah. Itu atasan kita juga pada markup semua gitu kan. Nah, dia nggak merasa dosa tuh. Nah, itu wan nadam dan menyesal. Kalau kana sama, kalau ada syarat lain selain daripada mengakui dosa dan menyesal, amrun zaidun, urusan tambahan, laqassahu alaina, tentunya diceritakan kepada kami. Wa qaulul ulama, dan berkatalah ulama, inna min syartit taubati al-iqla' wa azmu alla ya'uda. Ada ulama yang menambahkan bahwa syarat taubat itu mengakui itu perbuatan dosa, yang kedua menyesal, yang ketiga meninggalkan perbuatan itu, yang keempat berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, jadi tadi ada dua, sekarang jadi empat. Innama akhudhu bitariqil istimbat. Ulama-ulama yang menjadikan syarat taubat itu ada empat, itu adalah karena istimbat, penggalian. An-nadimu, karena mengapa itu hanya istimbat, nggak merupakan sesuatu yang prinsip. An-nadimu, karena orang yang udah nyesel ala syai'in, atas sesuatu, min lawazimihi, lazimnya al-iqla'u, dia akan meninggalkan. Wa'azmu alla ya'uda, orang yang menyesal pasti dia akan meninggalkan, pasti dia nggak mau balik untuk melakukan itu. Habis makan emping kakinya bengkak, jalan susah, wah kalau gitu asam urat nih, wah nyesel dah makan emping. Mesti dia meninggalkan makan emping, mesti dia nggak pengen makan emping lagi. Gitu. Pagi-pagi belum makan apa-apa, makan nangka. Makan nangka yang buah nangka gitu kan, makan sepiring. Habis itu asam lambungnya tinggi. Dia nyesel, waduh nyesel waktu itu asam lambung tinggi banget itu, sababnya itu makan nangka, perut kosong tuh pagi-pagi tuh kata dia. Maka orang yang nyesel pasti dia akan meninggalkan makan nangka pagi-pagi waktu perut kosong, pasti dia nggak akan mengulangi lagi. Nah, maksudnya begitu. Maka yang inti dari taubat itu dua, mengakui bahwa itu perbuatan dosa, yang kedua adalah menyesal. Dan dua ini menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu dua intinya. Wa ma'lumun, dan diketahui anna taubata taghfiru huquqallahi ta'ala wa dzulmal abdi li nafsihi birtikabil ma'asi dunna syirki billah. Dan kita ketahui bahwa taubat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah dan zalim kepada diri sendiri. Birtikabil ma'asi, karena bergelimang dosa, dunna syirki billah, kecuali syirik kepada Allah. Nah, ini taubatnya harus khusus. Wa in kana huwa yarji ila dzulmin nafsi aidan. Meskipun syirik itu juga kembali pada hakikatnya merugikan diri sendiri juga, zulmin nafsi, mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena kamu musyrik nanti masuk neraka ya merugikan diri sendiri juga. Waduna huquqil khalqi min malin wa irdin, dan taubat nggak bisa menghapuskan dosa hak adami, hak sesama manusia, hak khalqi, bahkan di sini khalqi ya, huquqil khalqi, haknya makhluk, min malin, apakah itu harta, wa irdin, maupun harga diri. Wa sayatil kalamu 'alaiha insyaallah. Insyaallah ada keterangan tentang itu. Nah, oke, kita lanjutin ya. Wah, tentunya udah jam 12 kurang nih tentunya ya. Kita lanjutin deh. Lanjut terus. Saya singkek pada lagi ya. Wa bada syekh bitaubat. Syekh mengawali dari taubat. Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Kenapa mengawali dari taubat? Li'annaha, karena taubat adalah asasun, pondasi likulli maqamin, tiap maqam taraqqa ilaihil abdu hatta yamut,
yang dengan taubat itu meningkatlah makomnya hamba sampai dia mati. Nah, jadi dia pondasi. Burj Khalifah, dia bisa menjadi bangunan yang tinggi, kenapa? Karena pondasinya kuat, besar. Kalau kita pondasinya biasa aja, paling jadinya kontrakan. Nah, pondasinya nggak kuat. Itu mah pondasi kontrakan, begitu ya. Lu bikin rumah, pondasi kayak kontrakan, begitu kan? Nah, udah ketahuan dari pondasi ini, paling pondasi begini, paling cuma 1 lantai. Maksudnya bagaimana? Orang kalau tobatnya nggak bener, susah naik makomnya itu. Belum apa-apa, udah makomnya udah zuhud, udah ridho, udah wali. Ya, udahlah. Kita udah makomnya tobat aja. Bahwa Allah ngangkat kita, terserah Allah. Udah pokoknya kita ngakunya makomnya tobat aja dah. Begitu. Sama annaman la ardolahu la bina alahu. Siapa yang tidak punya ardo tanah la bina alahu. Kalau udah nggak punya asas itu, maka tidak ada bangunan. Mau bangun apaan? Makom yang lain zuhud, ridho, syukur nggak ada kalau tobatnya nggak benar. Begitu. Kadzalika man la taubata lahu fala halalahu wala maqam. Begitu pula yang tidak ada taubat, maka tidak ada hal, tidak ada makom. Nah, ini maka penting taubat ini. Wa min kamalamihim, dan termasuk kalam ulama min ahkami maqami taubatihi, termasuk ahkam, hukum-hukum makom taubatnya adalah hafal, ciri-ciri lah gitu ya, ciri-ciri. Hafadhahullahu ta'ala min sa'iri syawaibi, Allah menjaga. Hafiz itu artinya menjaga. Allah menjaga dari min sa'iri syawaibi, dari berbagai penyimpangan allati fil a'mal. Jadi ada hal-hal yang tidak baik yang merusaklah fil a'mal, dalam a'mal. Fahiya nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya yafadhu sahibahu min sa'iri ma yahjubu anil haqqi ta'ala. Sebagaimana makom zuhud fid dunya, di dunia, yahfadhu, dia akan menjaga makom itu, sahibahu, pemilik makom itu, min sa'iri ma yahjubu anil haqqi. Makom zuhud itu akan menjaga orang-orang yang zuhud dari hijab-hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang zuhud, dia terbuka tuh hijab-hijabnya tuh. Lalu wa hafa 'alal istiqomah, maka dan termotivasi untuk istiqomah fit taubat, untuk bertaubat. Li'annahu wa hafa, dan Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini memotivasi untuk istiqomah dalam taubat. Li'annahu, karena istiqomah dalam taubat itu matakana fit taubati a'wijaj. Jadi ada pergeseran-pergeseran, penyimpangan-penyimpangan, distorsi. Biasa awalnya taubat lalu ngakunya hebat, begitu kan? Itu a'wijaj. In sahaba hukmuhu ayil al-a'wijaj. Begitu ya. Fi kulli maqamin ba'dahu fayasiru bina'uhu muhalhalan. Jadi kalau ada kemiringan, ini pondasinya itu ternyata miring, katakanlah begitu, ada distorsi, ada nyimpang tuh, maka bangunan di atasnya juga akan ringkih, begitu. Jadi tobat ini harus benar-benar nih, harus pol tobatnya nih, nggak bisa tobat mau lewat saya, masa makum tobat begitu, ini nggak bisa begitu. Kaman bana ha'itohu minal labnil yabisi bighairitin, sebagaimana orang membangun dengan bata merah tapi tanpa tanah liat, bighairitin, tanpa semen. Nah, itu disenderin aja dikit udah ambruk lagi tuh pohonnya. Udah sempet sampai syukur, udah taubat zuhud sampai dan makrifat, totonya bubar lagi bangunan karena taubatnya nggak kuat. Qala Sayyidi Muhammad bin Inan, berkata pemimpinku Sayyidi guruku Muhammad bin Inan rahimahullah taala, man istaqoma fi taubatihi, siapa yang istiqomah dalam taubatnya, anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, irtaqo, naik, ila taubati, kepada taubat, min kulli ma la ya'ni, dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadinya taubatnya dari maksiat, tapi karena istiqomah akhirnya dia meningkat taubat dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadinya rajin main game, Legend, Mobile Legend gitu ya. Rajin Mobile Legend, rajin Minecraft. Tapi karena dia taubatnya istiqomah, akhirnya dia pun meninggalkan Minecraft, apa artinya ya?
Mobile Legend manfaatnya apa? Membangun akhirat nggak ya? Apa iya begitu kan? Nah begitu begitu ya kurang lebih hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nanti akan dengan sendirinya kita jadi ngelihat game-game itu, aduh game buat apaan nih? Apa namanya? Apa manfaatnya buat saya? Apa membangun akhirat? Enggak. Akhirnya yang tadinya yang layak nih rajin nonton bola begitu kan? Akhirnya dia buat apaan ya nonton bola? Apa dapatnya ya? Kenapa nggak kita pakai buat tahajud aja gitu? Lama-lama begitu. Wa man la yastaqim, siapa yang tidak istiqomah fiha dalam taubat la yashumu minat taubati anil fuduli raihatan. Dia tidak akan mencium baunya fadilah taubat kalau nggak istiqomah. Nah, pentingnya istiqomah. Ya, inilah pentingnya bertasawuf dalam bertasawuf. Maksudnya apa? Kita bertasawuf perlu ilmu. Nah, itu tadi kata Kang Gusrip, dengan ilmu hidup kita terarah. Katanya gitu kan? Ini nih arah-arah, ada rambu-rambu. Wah, ini dilarang lewat, kita lewat, akhirnya kejebur, begitu kan? Wala yaqdiru ala riayatin khotiruhu abada. Dia tidak bisa menjaga pikiran-pikiran yang berkelebat, nggak bisa dia. Bal yaghlibu alaihi khawatirul ma'asi. Tetapi orang yang tobatnya nggak benar itu dikuasai oleh pikiran-pikiran maksiat. Hatta fi sholatihi, sampai dalam sholatnya masih mikirin maksiat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka kita istighfar deh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita taubat. Taubata abdin zalimin. Taubatnya hamba yang zalim. La yamliku li nafsihi. Tidak menguasai dirinya. Darron wala naf'a. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang madarat, yang bermanfaat buat kita. Itu semuanya Allah. Wala mautan, tidak bisa menolak maut. Wala hayatan wala nusyura. Pas nih buat bulan Safar ya. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala lil maksumil akbar. Nah, bayangkan ucapan Allah kepada al-maksum al-akbar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Surat Hud ayat 112. Fa'amarahullahu ta'ala, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bil istiqomati fit taubah wa man taba ma'ahu min jami'at ba'ihi wa ummatihi. Jadi istiqomah untuk bertaubat juga kepada ba'ihi, pengikutnya, umatnya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas, berkatalah guruku Ali Al-Khawas. Ini sampai taubat aja deh ya. Ini udah habis nih. Para alinea ini habis. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas, berkata Ali Al-Khawas rahimahullah taala, man istaqoma, siapa yang istiqomah fi taubatihi dalam taubatnya, wa zahada, dan zuhud fit dunya, di dunia, faqad amtawi fihi sairul maqamat wal ahwal as-salihah, maka dia sudah akan mencapai berbagai makom dan kebaikan-kebaikan, kondisi-kondisi hal-hal yang baik. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ada pertanyaan dari Ibu Anastasia Sadrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Langsung pada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
syirik yang samar itu apa saja? Karena pasti tipis sekali dengan penggunaan kata samar alias secara tidak sadar dilakukan. Iya. Satu persatu apa langsung 3 Boleh pertanyaan ini? satu-satu dulu ya. Oh, satu-satu. Yang pertama, syirik yang samar itu ya syirkul asghar gitu ya. Sebagian menganggap bahwa itu adalah riya. Namun ada memang jadi di dalam banyak sekali ya syirik yang samar itu. Orang menyekutukan ikhtiar. Rajin pasti pandai, hemat pasti kaya. Usaha kuliner, tempatnya bagus, pasti sukses. Minum obat ini pasti sembuh. Nah, itu. Nah, jadi itu sebenarnya udah syirik khafi itu. Karena apa? Kita menganggap bahwa penentu kesehatan adalah obat. Itu minum ini pakai ini COVID udah pasti deh bubar begitu kan? Ini dia nih. Nah, itu prakteknya banyak ya. Tapi karena pertanyaannya banyak, saya jawabnya singkat-singkat aja kali ya. Memang tipis, artinya bagaimana keyakinan kita. Kadang-kadang menganggap, wah ini ikut training ini udah pasti jadi hebat begitu ya. Kalau udah habis training ini mesti pasti jadi maju bisnisnya, seakan-akan yang memajukan adalah training. Kalau ikut training ini mesti karakter berubah, seakan-akan yang mengubah adalah training. Kalau ikut cara ini programnya ini berubah, seakan-akan yang mengubah adalah program. Padahal semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengubah adalah ya, manusia bisa mengubah, ustadz nggak bisa mengubah keluarganya. Kiai nggak bisa, wali nggak bisa. Yang bisa adalah Allah. Mereka tidak bisa memberi hidayah. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau sukai, tapi Allah yang memberi hidayah. Kalau Nabi Muhammad bisa memberi hidayah, itu keluarganya udah masuk Islam semua tuh, paman-pamannya juga, nggak ada abu ini abu itu gitu kan. Oke, jadi itu. Yang kedua, lanjut Bu Kamila. Baik, yang kedua, ilmu laduni juga ilmu rahasia. Saya senang menyebutnya keganjilan rahasia. Apakah ini dibiarkan saja seperti kalimat alif lam mim yang tak ada terjemahan atau dibiarkan begitu saja? Iya, jadi ini ada dua hal ya. Yang pertama ilmu laduni, yang kedua tafsir alif lam mim. Yang pertama ilmu laduni itu ilmu ada dua, ilmu husuli, ilmu yang knowledge by acquisition, ada knowledge by presence. Ilmu karena dikejar, dicari, ada ilmu yang dihadirkan. Atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, di dalam surah Al-Kahfi, ilmu yang dari Allah. Maka ilmu husuli itu ibarat kita perlu air, kita ngambil air dari kali, masuk ke kolam kita. Kalinya airnya warna kuning, kolam kita ikut kuning. Kalinya warnanya coklat, kolam kita ikut coklat. Kalinya bersih, airnya kita ikut bersih. Maka kita belajar kepada siapa, kita jadi ikut. Kalau gurunya ekstremis, kita jadi ekstremis. Gurunya kasih sayang, penuh kasih sayang, ahli zikir, kita jadi ahli zikir. Kitabnya yang dibaca apa, kita ikut. Nah, itu ialah ilmu husuli. Lalu ilmu laduni bagaimana? Ilmu yang dengan ketakwaan, ketaatan, keikhlasan, terus kita bor ke dalam tanah tuh. Sampai keluar dari dalam tanah air yang bersih. Meskipun dari dalam tanah, tapi air itu adalah air yang jernih. Itulah ilmu laduni. Tapi kalau sebelum dapat ilmu laduni bagaimana? Ya udah, kita kan butuh air, ambillah dari kolam. Kita lihat kolamnya, cari yang lebih bersih. Nah, begitu. Lalu alif lam mim bagaimana? Ulama berbeda pendapat tentang alif lam mim. Ada yang membiarkan begitu saja, ada yang ini adalah huruf-huruf yang Allah sampaikan sebelum menyampaikan yang lain, disampaikan dulu alif lam mim. Supaya apa? Pay attention, begitu kurang lebih ya. Jadi disebutkan huruf-hurufnya. Nah, jadi pay attention, kurang lebih begitu. Nah, jadi ada juga Yasin gitu. Ada yang menerjemahkan Yasin itu ya sayyidal insan, wahai pimpinan manusia begitu. Macam-macam namanya ulama itu, macam-macam. Lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya.
Yang saya tahu selama ini sesungguhnya barang siapa yang mendirikan sholat, ia menghidupkan az-zikr dalam diri. Yang memiliki az-zikr, hiduplah hatinya. Barang siapa yang hidup hatinya, maka tajamlah mata batinnya dan diridhoi Allah untuk menembus Al-Quran tanpa menodai kemurniannya. Ketajaman mata batin apakah akan mengungkap kaitan dengan pertanyaan nomor 2, yaitu keganjilan rahasia, dan bagaimana mengatasinya ketika lembar demi lembar 7 lapis kerahasiaan tersebut tersingkap. Terima Syukur nih kasih bahasanya nih ya. Pak Ya Ustadz. Allah. Ya. Masya Syukur Allah. sekali nih. Dia kayaknya penyair, Ustaz. Kayaknya penyair dia. Ini Pencipta lagu. penyair. Saya lagi Pencipta lagu. terkesima sama bahasanya ini. Bahasanya, Masya Allah. Indah nih. Luar biasa. Jadi Allah. ketajaman mata batin ya. Mukasyafatul qulub. Ini bahasa lainnya kalau dalam kitab itu ada mukasyafatul qulub ya. Di dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan bagaimana kita menajamkan batin. Nah, ada trik menajamkan batin. Apa triknya? Pertama, perut kosong. Yang kedua, banyak terpejam, banyak tawajuh maksudnya. Yang ketiga, berpakaian yang syar'i. Nah, ini juga menambah ketajaman nih mata batin ya. Lalu yang keempat, qiyamul lail, zikir perbanyak, ada kalau nggak salah ada 6 atau berapa, cuma saya agak lupa. Ada di kitab Miftahus Sudur, silakan dilihat. Nah, ini yang pertama, ketajaman mata batin ya. Nah, itu ada nggak kaitan? Oh ya, jelas. Semakin kita asah, semakin tajam, maka ilmu laduni itu akan masuk. Kalau sudah mata batinnya tajam, sudah kasyaf, itu udah terbuka, hijab itu udah terbuka. Maka karena sudah terbuka, air memancar. Maka tidak heran, meskipun kelihatannya biasa aja, belajarnya juga biasa aja, tapi kok dia paham. Itulah yang disaluti oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di zaman beliau ada Ar-Ra'i, siapa namanya lupa saya. Ar-Ra'i itu penggembala kambing, tapi Imam Syafi'i kalau beliau ngomong tunduk aja. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu dibilang sama Imam Syafi'i, saya ajak kamu ke majelisnya, ke tempatnya dia, tapi kamu jangan bantah ya. Kamu jangan mempertanyakan apa-apa. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal, namanya anak muda gitu kan. Kok begini? Wah, dijawab. Akhir pingsan dia. Kata Imam Syafi'i, gue kata juga apa, lu jangan macam-macam sama orang. Dia udah ilmu laduni. Begitulah ya. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, kalau nggak laduni di alam dunia, mudah-mudahan laduni di alam ini ya, barzakh ya, dengan bimbingan para guru-guru kita insya Allah. Ya. Ada lagi silakan. Pertanyaan dari Ibu Mbak Vita Jakarta. Kenapa setelah zikir jahar kita tidak boleh langsung minum walaupun terasa haus? Hal ini ada di kitab Miftahus Sudur tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Iya. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karya Syed Abu Bakar ya. Di situ dijelaskan ada tentang adab-adab zikir. Dan salah satu adab zikir itu tidak minum baik di tengah maupun selesai berzikir. Alasannya karena sesungguhnya zikir ini memiliki panas. Jadi zikir jahar ini nar, begitu. Panas. Zikir khafi nur, cahaya. Nah, jadi panas ini membakar banyak hal gitu ya, alang-alang apa namanya, kolbu, kurang lebih begitu, alang-alang, lalu apalah yang kotoran-kotoran itu ya. Nah, maka air habis zikir jahri blok gitu, itu dapat itu sedang ada proses tuh, ibarat mesin diesel itu apa ya, kayak mesin apa ya, yang jangan langsung di proyektor itu kalau habis dimatiin jangan langsung dicabut, biar cooling down dulu dia, cooling down. Maka Ustadz Andika biasanya kalau zikir itu nanti ya jangan langsung minum ya, nunggu 5 menit lah, cooling down dulu. Nah begitu. Tapi ada tapinya. Kalau zikir kan air suka ada di depan kita tuh, sambil kita cahayai ya air itu, apa, sambil kita ya terkena imbas lah keberkahannya. Lalu suatu saat batuk, ini
tenggorokan, aduh, mau nggak bisa keluar. Ya udah, itu namanya udah lain lagi, minum nggak apa-apa. Yang sekedar apa bisa dikir lancar, sekedar basah dikit set dikir lagi begitu. Nah, itu lain lagi. Yang mungkin yang dimaksud oleh Sayyid Abu Bakar tadi dalam kitab-kitab Kifayatul Atqiya, gluk 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 gluk. Nah, ini udah hawa nafsu nih. Nah, begitu. Emang hawa nafsunya enaknya begitu, tetapi itu bisa meredam panasnya zikir yang lagi cooling down. Biar fan-nya biar mati dulu tuh, proyektor. Kalau udah mati, set, nah barulah. Kurang lebih begitu. Lebih lengkapnya mungkin sama Ustadz Andika pada kapan tuh? Rabu sama Jumat malam. Ya, kalau Jumat saya malam ibaratnya jawaban teaser-teasernya aja lah, nanti mendalamnya. Biar nanti diulek sama Ajengan Andika itu hari Rabu besok jam 3:30 ya, Iya. habis asar sampai jam 5:30, nanti Jumat malamnya via Zoom gitu. Iya. Apa-apa Ustadz, yang penting dikasih teasernya penting. Teasernya Terus sebelum aja. ada lagi Umi Kamila. Masih ada dari Pak Budi Awe. Mohon bertanya Pak Ustadz, bolehkah orang yang belum talqin kita jelaskan cara zikir hopi? Bolehkah dia mengamalkan, dan apakah ada resiko tertentu jika belum talqin? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadi di dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan an-dzikra la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin, bahwa zikir tidak akan memberikan faidah sempurna kecuali dengan talqin. Maka meskipun tahu zikir khafi yang dibaca apa, kalau belum ditalqin faedahnya nggak akan sempurna. Meskipun tahu dari kecil la ilaha illallah, dari kecil dari umur 6 bulan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahu dia. Tapi kalau belum ditalqin tidak memperoleh faidah yang sempurna. La yufidu faidatan tammatan. Jadi begitu. Dampaknya apa? Dampaknya nggak mendapatkan faidah yang sempurna. Kalau belum ditalqin mengamalkan zikir. Boleh nggak? Ya zikir jahri bagus, dapat pahala. Menyebut Allah ya bagus, gitu kan? Kalau nggak menyebut Allah, ntar kita azannya gimana? Akbar gitu kan, susah. Jadi menyebut kalau di dalam ajengan jajan termasuk yang nggak terlalu, ini memang ada, katakanlah ada semacam dua mazhab ya. Kalau di ajengan jajan ini termasuk yang nggak terlalu ketat banget. Maksudnya ketika kita sampaikan itu udah bukan zikir khafi lagi, itu zikir jahri begitu. Tetapi lagi-lagi bahwa kita kembali kepada Miftahus Sudur, bahwa zikir tidak memberikan faedah sempurna kecuali dengan talqin. Meskipun dia tahu bacaan zikir jahri, tetapi tetap saja nggak sempurna. Boleh nggak ngamalin? Boleh. Dapat pahala? Dapat banget. Nah, begitu. Bahkan boleh juga, ayo kita sebelum kita ini wakil talqin, ini mungkin kita kapan ketemu wakil talqin, yuk kita latihan dulu, kita zikir dulu. Itu bagus sekali. Bahkan ada yang sebelum ditalqin sudah, iya Ustaz, enak Ustaz, zikir begini Ustaz, dengan biwudu intamin, bidorbin syadid, bisautin qawi ya. Dengan 3 hal ini aja secara teknis, itu ternyata zikir lebih nikmat, apalagi setelah ditalqin. Nah, itu banyak yang seperti itu. Mereka sudah mengamalkan zikir, tetapi kesempurnaannya setelah ditalqin. Kurang lebih begitulah. Saya ingin bertanya tentang bahwa ciri-ciri orang tobatnya diterima gitu Ustaz. Iya. Nah, ciri-ciri orang tobat diterima. Terus kan gimana kita menjaga istiqomah tobat itu kan, kadang-kadang kalau katakan Kanda Gusri kan ada tobat kumat kan gitu kan. Kalau tomat Istanbul enak, tapi tomatnya ini kan bahaya gitu kan. Perih. Iya. Nah, gitu aja Ustaz, itu pertanyaannya. Ciri-ciri taubat. Ciri taubat yang hakiki aja deh, yang hakiki. Orang yang bertaubat, ciri-ciri yang bertaubat secara hakiki, itu dia akan semakin mendekati agama. Ciri-ciri orang yang benar-benar taubat, dia senang ngaji itu. Dia akan banyak menuntut ilmu, meskipun usianya sudah lanjut, masih ngaji. Itu. Jadi saya udah tua. Enggak, orang yang taubat nggak begitu tuh.
Orang taubat ngaji, ada Zoom, dia datang, begitu kan? Tuh ciri-ciri orang taubat itu. Jadi inginnya terus mendekat, makin dekat lagi, nyari lagi, aus lagi kepada agama. Nah itu, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bertaubat pasti ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengabdinya di mana? Apakah di SAIPI, apakah di LDTKN, IBJ, dan lain sebagainya, IBJ Bogor, IBJ Jakarta, dan lain sebagainya. Mesti orang yang taubat itu ingin mengabdi. Jadi kalau ada orang taubat lalu diajak khidmah, itu nggak mau, untuk mengabdi kepada Allah nggak mau, perlu diselikidi. Jangan-jangan taubatnya ini ya itu buat kita ya, bukan untuk menyelidiki orang lain. Loh kok kita malas banget berbuat untuk orang lain, jangan-jangan taubat saya belum benar, gitu maksudnya. Bukan untuk menyelidiki orang lain, perlu diselikidi kitanya nih. Nah, tasawuf kan lagi-lagi ke dalam nih. Kalau muncul ke dalam, kalau dengan jajan gitu kan. Kalau yang jelek-jelek ke dalam gitu. Lalu yang ketiga, meninggalkan maksiat. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit gitu ya. Ingat-ingat hidup, ingatlah akhirat. Nah, begitu. Jadi dia meninggalkan maksiat, meninggalkan lingkungan maksiat, meninggalkan teman-temannya yang dulu geng maksiat. Nah, itu ciri-cirinya begitu. Jadi udah taubat tapi senengnya ngegeng dengan yang temen dulu, akhirnya kena narkoba lagi, begitu. Nah, jadi ini sesungguhnya belum hakiki ini taubatnya. Tadi udah 4 ya, saya tambahin lagi. Berubah akhlaknya. Jadi di dalam surah Al-Furqan ayat 71, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang taubat wa amana, beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, yang tadinya buruk diganti oleh Allah menjadi baik, yang tadinya ulet jadi kupu-kupu. Ini orang taubat nih. Taubat dulu di kepompong, tadinya ulet, orang gak seneng ngelihatnya, jijik, diusir, nempel ini, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kan gitu kan. Kan ada tuh. Suatu hari nanti pastikan bercahaya. Apalagi terusan itu? Gitu. Pintu akan pintu akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Tuh udah bersinar tuh. Hakikat. Debu jadi permata. Yang tadinya sayiat jadi hasanat. Yang tadinya debu jadi permata. Hina jadi mulia. Nah, kupu-kupu kan? Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Ini karena banyak orang Malaysia nih ya. Karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Meskipun susah, orang bertaubat itu dia akan, pokoknya dia tempuh. Hujan akan badai, meskipun badai aku terjang, meskipun tsunami aku terjang, kecuali gerimis. Nah, itu yang ini kelima ya, ini pertanyaan dalam kalau dokter nanya. Ya, berikutnya saya harus gali-gali lagi. Orang yang taubat dia meninggalkan kesombongan. Orang taubat nggak mungkin, ini udah taubat nih, lu cemen enggak. Orang taubat nggak begitu, dia nunduk aja. Tetalane kuno lawan sakti kutu andap asor. Dia nunduk gitu kan, ngalah. Itu orang taubat begitu tuh ciri-cirinya. Dia meninggalkan kesombongan. Jadi kalau kita masih sombong nih, jangan-jangan kita belum taubat. Taubatnya belum hakiki gitu. Yang ke-7 banyak ya. Ciri-ciri orang ahli taubat yang hakiki adalah dia banyak bersedekah begitu. Karena Bu Kamila sudah ngangkat tangan, jadi saya sudahi dulu sampai sini. Silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Suaranya penyanyi soalnya. Apa tuh? Bacain tuh. Taubat harus didahului dengan mandi taubat, dan mengapa diwajibkan melakukannya sampai 40 hari?
Jadi yang pertama, tobat apakah harus mandi tobat? Yang nggak harus. Nah, nggak harus mandi tobat. Artinya bahwa orang yang belum mandi tobat sama dengan nggak bertobat, nggak juga. Itu. Jadi seperti itu. 40 hari itu ada sebuah, namun memang ada kebaikannya tentunya ya. Pasti kalau guru memerintahkan itu pasti ada kebaikannya. Pasti. Lalu kenapa itu kan hidroterapi ya? Tapi saya lagi ngelihat jam nih, kan sampai 21.30 nih, 1 menit lagi. 40 tentang sekarang 40-nya. Tentang 40 itu ada sebuah hadis ya. Siapa yang mengistiqomahkan 40 selama 40 hari, maka keluarlah hikmah dari kolbunya ke lisannya. Begitu. Jadi memang 40 itu angka yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Baik 40 hari atau di dalam hadis juga ada. Jadi ada yang 30 plus 10 begitu. Nabi Musa itu antara lain angka-angka 40 itu sering dijadikan angka untuk mengistiqomahkan, untuk dijadikan sebagai sebuah pembiasaan. Angka pembiasaan. Kurang lebih begitu.